Halo Bang Joko, halo Mustafa. Akhirnya kita sampai juga untuk melihat karya dari Mustafa, pemenang kategori film HP Mentorship Project Season 2 yang berjudul Kelompok Tidak Belajar. Langsung aja nih, kemarin Bang Joko gimana sih bisa ikutan HP Mentorship Project? Kalau saya sangat tertarik dan antusias banget ya ikut HP Mentorship Project ini karena salah satu masalah dari perfilman Indonesia adalah SDM-nya yang kurang. Jadi HP Mentorship Project ini adalah suatu cara untuk mencari bakat-bakat baru dan akhirnya kita ketemu bakat-bakat baru termasuk Mustafa sebagai pemenang dari HP Mentorship Project untuk film untuk tahun ini dan dia sangat yakin dan sadar bahwa film hanya akan menarik kalau karakternya menarik, sehingga ketika kita lihat proposal dia, skenario dia, cerita yang dia ajukan ke kita memang sangat heavy on characters yang sangat menarik untuk diikuti. Sehingga ketika saya mengikuti proses dari mulai mereka penulisan skenario sampai mereka syuting dan akhirnya mereka pasca produksi adalah suatu pekerjaan yang saya rasa menyenangkan dan gampang karena mereka memang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya karakter dalam sebuah film. Saya tahu HP Mentorship Project dari awal pertama kali HP Mentorship Project ada. Ketika itu saya coba submit tapi belum masuk idenya. Lalu di HP Mentorship Project kedua saya coba submit ide yang saya sudah catat. Beruntung film ide saya bisa masuk ke dalam tahap mentorship bareng Bang Joko untuk yang ini dan akhirnya bisa direalisasikan. Nah, buat Mustafa dan Bang Joko, sekarang boleh dong share sedikit gimana sih proses mentoringnya kemarin? Kalau dari saya sendiri sih pengalaman dimentorin sama Bang Joko tentu pengalaman yang menyenangkan dan berharga banget karena selama proses pra-produksi, produksi sampai pasca produksi Bang Joko punya input yang sangat insightful ya, jadi sangat membantu saya ketika mengembangkan karya ini untuk mencapai potensi maksimalnya dan terus memacu saya dan teman-teman untuk bisa berkarya lebih baik daripada sebelumnya. Peserta HP Mentorship Project kemarin itu luar biasa, menurut saya istimewa karena biasanya tuh anak-anak muda mereka lebih tertarik untuk membuat film, mereka tekankan di stylenya gitu. Sedangkan yang kemarin ikut itu mereka paham bahwa sebuah film akan sangat menarik kalau misalnya karakternya menarik. Jadi itu nggak kerja keras buat saya dan mereka memang sudah paham bahwa karakter adalah hal yang paling penting ketika mereka membuat cerita untuk film. Sebenarnya ide dari Kelompok Tidak Belajar tuh asalnya dari mana? Ide film ini muncul ketika saya lagi browsing di sebuah portal berita online dan baca berita kalau ada suatu daerah di Indonesia yang percaya dengan mitos gitu, sumur di tempat mereka itu bisa membuat siapa yang meminumnya berkata jujur. Nah, dari berita yang menarik itu saya coba baca-baca dan ternyata memang daerah itu orangnya percaya dan saya pengen ceritain hal ini dengan cara yang berbeda dengan mitos-mitos ini. Ketika ada HP Mentorship Project, saya coba daftarkan ide tadi karena menurut saya idenya cukup lokal gitu ya, hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan menarik banget itu sesuatu yang unik. Akhirnya terpilih di HP Mentorship Project. Ketika terpilih, saya diberi workshop intensif sama Bang Joko bersama teman-teman yang lain selama 2 hari. Di situ terbuka lagi tentang idenya, bagaimana bisa membuat ide ini menjadi sesuatu yang lebih matang gitu. Tokoh utama di film ini diperankan sama Tante Ratna, salah satu aktris senior dari teater Koma. Jadi saya beruntung banget bisa berkolaborasi dengan beliau. Terus syuting selesai, kita masuk ke tahap editing offline. Tantangan baru hadir lagi karena udah masuk ke era bekerja dari rumah, work from home, masa PSBB. Jadi saya dengan teman-teman editor, teman-teman kaloris, teman-teman pemusik, teman-teman sound itu nggak bisa ketemu. Jadi diskusinya cuma terbatas lewat video call atau by phone gitu. Nah, tapi alhamdulillah proses online dan offline editingnya berjalan lancar dan tetap dengan apa yang kami inginkan gitu. Awalnya judulnya Air Putih Kejujuran karena memang berasal dari ide mitos sebuah sumur yang airnya jika diminum bisa ngomong jujur gitu ya. Cuma setelah berjalannya proses, saya dan tim ngerasa fokusnya lebih kepada anak-anak yang mencontek ini gitu dan akhirnya kita putuskan untuk judulnya menjadi Kelompok Tidak Belajar sekaligus menghindari sedikit spoiler dengan judul Air Putih Kejujuran gitu sih sebenarnya. Saran buat teman-teman yang sedang bekerja di rumah, yang sedang karantina atau PSBB, sedang menjaga physical distancing, sebenarnya banyak banget cerita yang ada di sekitar kita ya, tinggal dieksplor aja.
apakah kesendirian itu juga cerita, apakah kesunyian itu juga cerita, apakah problem dengan orang lain itu juga cerita ya. Adanya PSBB itu mendekatkan kita dengan alam, mendekatkan kita dengan diri sendiri. Jadi coba dieksplor, coba dikembangkan, tulis ide sebanyak-banyaknya, dan ketika udah matang bisa dieksekusi gitu sih. Buat teman-teman yang sedang ada di rumah dan ingin berkarya di rumah, mungkin ingin membuat konten di sosial media atau platform lain, atau ingin membuat film pendek sebagai portofolio untuk masuk ke industri, kalian bisa mencari ide yang dekat dengan kalian dan kalian sangat passionate about, buat berbeda dengan orang lain. Karena kalau misalnya karya kalian sama dengan karya orang lain di luar sana, kalian tidak akan bisa membuat karya yang stand out dan dinotis oleh orang-orang. Jadi find something, ide yang menarik dan dekat dengan kalian passionate about, dan making it unique sehingga karya kalian akan stand out di antara banyak karya di luar sana.